Halo, bersama lagi dengan channel Kijang Kuning. Nih, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengganti head unit dari Kijang kapsul atau Kijang LGX, LSX sama. Ini head unit aslinya seperti ini. Udah ada tempat buat double din ya. Ini nanti dilepas diganti dengan head unit ini double din dari merek ini, dilihat sendiri mereknya. Saya buka. Aduh, susah. Nah, untuk head unitnya seperti ini. Nanti akan dipasang di sini. Akan dipasang di Kijang kapsul. Nah, caranya untuk Kijang kapsul ini harus melepas ini dashboardnya. Ini semua harus dilepas sampai sini, dilepas semua ini nanti. Nah, baut untuk ngepasnya ini di sini ada bautnya, ada dua. Ini nanti dicopot lewat sini, kemudian di dalam sini ada juga. Ini harus lepas, lacinya harus dilepas. Ini nanti diangkat. Terus di bawah sini juga ada. Ini juga ada bautnya, di sana juga ada, di bawah di sini. Nah, ini juga ada bautnya, juga dilepas nanti. Soalnya di dalam sini dudukan dari head unit bawaannya dibaut di sini. Ada empat kalau nggak salah, 4 baut. Jadi dashboardnya harus dilepas dulu baru bisa melepas head unit bawaan dari mobil ini. Ini nggak tahu, ini sepertinya masih bawaannya nih, merek Panasonic. Kita coba head unit bawaannya, masih nyala semua, masih normal. Cuma pemiliknya minta ganti yang double din, yang touchscreen. Nah, ini suara dari head unit bawaannya. Untuk lalu lintasnya sudah mulai macet juga. Ini dibuka dulu pakai obeng plus untuk membuka dashboard. Ini dibuka lagi. Ini ada lagi bautnya. Aduh, susah. Dalam. Oh iya tuh.
Ini dilepas dulu. Nah, nih kemudian yang sebelah kiri nah sebelah sini juga dilepas. Saya pindah dulu. Ini ada satu. Ini nanti juga dilepas. Nih. Lalu buka yang ini. Kemudian ini. Ini dilepas. Oke. Nah, ini juga dilepas. Kalau semua sudah terlepas, tinggal nyongkelnya. Nah, ini tarik. Ini juga. Udah copot yang sebelah sini. Ganti yang sini sebelah supir, yang depan supir.
lepas. Oh, masih belum. Jadi proses melepasnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini dashboardnya sudah dibuka. Dan copot ini menggunakan upeng plus. Ini dudukan head unitnya, ada 4 baut. Ini nanti dudukannya dipindah ke head unit yang baru. Lepas semua. Ini kabel atau soket head unit bawaannya dilepas. Nah, ini sudah dilepas head unitnya. Ini dudukan bawahnya nanti dilepas, dipasang di head unit baru di double din. Nih ada 2 dudukannya, kanan kiri. Saya lepas dulu. Ini kabel head unit bawaannya kita tes dulu, kita cek jalur speaker mana yang
pintu depan dan pintu belakang, biar nggak keliru nanti saat masang di head unit baru. Nah, ini sudah saya tes. Ini kan soketnya ada dua, yang ini untuk pintu belakang, ini speaker untuk pintu depan ya. Ini untuk pintu belakang, ini untuk pintu depan. Nah, ini ada sedikit tip bagaimana mengecek jalur speaker yang sebelah mana. Jalur speaker ini untuk soket belakang, pintu belakang, ini depan kan. Ini saya coba cek untuk kabel speaker jalur depan, pintu depan. Saya belum tahu pintu mana, kabel warna apa untuk pintu apa. Ini saya tesnya pakai dua buah kabel, ini merah dan hitam, dan saya menggunakan satu buah baterai. Ini ya, baterainya ini. Kita tempelkan ke baterai. Nanti yang bunyi di mana, pintu speaker sebelah mana, yaitu jalurnya. Nih, saya coba. Nah, ini yang bunyi pintu depan kiri. Jadi biar tidak susah-susah, ceknya begini aja. Tapi bisa jadi tips sederhananya kayak gitu, biar lebih mudah mengetahui jalur kabel ke speaker yang mana. Nanti tinggal sesuaikan dengan head unit yang baru. Nah, untuk jalur kabelnya, powernya ada 3. Itu untuk kijang, itu ada 3. Yang sebelah sini pinggir sendiri sini. Nah, ini ada warna merah, hijau. Hijaunya pasti min. Nah, ini yang ACC sama yang standby, yang ini plus ACC sama plus standby. Ini belum tahu, nanti saya cek lagi yang mana ACC, yang mana standby. Nanti saya cek lagi. Nah, ini untuk kabel, jalur kabel di head unit bisa dilihat, pasti ada wiring diagramnya, tinggal sesuaikan aja. Ini soket untuk speaker, tinggal kita sesuaikan. Contoh, tinggal baca aja, purple ungu, ini warna ungu untuk speaker belakang kanan. Ini ungu, musuhnya juga ungu, purple hitam, ungu hitam, sama ungu aja. Ini untuk speaker pintu belakang kanan. Nah, tinggal sesuaikan aja, nanti disambung ke ini kabel bawaannya. Ini kabel power supply-nya ada 3. Yang warna hijau ini untuk negatif, ini untuk ACC, merah putih untuk ACC.
Nah, yang merah full ini positif standby terus, jadi ada 3 ini. Nah, yang coklat nggak usah dipakai, diputus saja nggak apa-apa. Nah, ini kabelnya sudah selesai saya pasang, saya sambung, tinggal tancap ke head unit yang baru. Ini dudukannya sudah saya pasang kayak gini, dipasang di sini ya. Tinggal pasang sini, udah jadi. Ini kabelnya tinggal tancap plug and play di sini, sama kabel anten. Nah, ini kabel antennya, ini pakai bawaannya. Kabel antennya dipasang di sini, ada tulisan ANT, antena. Saya pasang dulu. Nih, kabelnya sudah saya pasang kayak gini ya, sudah terpasang. Tinggal pasang di dudukannya. Ini sudah terpasang. Kita coba. Bismillah. Kontak ke ACC. Nah, sudah nyala. Nah, sudah terdengar suaranya. Ini radio. Kenapa tambah sampai gayer-gayer ngoten? Nih suaranya. Sudah nyala. Ini matikan. Kalau nyalakan tekan, nyala lagi. Ini speaker pintu belakang. Kanan depan, kanan kiri, kanan speaker kanan sebelah kiri, ini speaker belakang sebelah kanan. Jadi kurang lebih cara memasang head unit double din di Toyota Kijang LGX series itu seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya cara memasangnya, tinggal merapikan saja lalu mengembalikan dashboardnya. Sudah selesai. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam dari channel Kijang Kuning.